Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua ya. Yang kemarin kita sudah membahas terkait apa itu akuntansi, membahas terkait gimana kalau akuntansi, konsepsi akuntansi, terus akuntansi itu ada apa aja, ada persamaan akuntansi, terus tujuan, konsep, dasar akuntansi, terus pengguna informasi akuntansi itu siapa saja, lalu syarat-syarat laporan keuangan itu seperti apa, ada lagi ini ya, jenis laporan keuangan itu apa saja, kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi ada beberapa jenis laporan keuangan: laba rugi, ekuitas pemilik atau perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk kali ini mari kita bahas satu persatu ya, sampai pembuatan laporan keuangan. Jadi untuk pertama, sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus tahap-tahap dari pembuatan laporan keuangan, yaitu kita harus ada bukti transaksinya ya. Ketika jenengan bertransaksi itu kan pasti ada transaksi jual beli, bisa nota, bisa bukti transfer ataupun apapun. Jadi itu harus ada buktinya, bukti transaksi. Dimana kalau tidak ada buktinya tidak bisa dicatat, kecuali itu adalah accrual. Jadi accrual itu seperti ini: kita mengakui adanya transaksi meskipun itu tidak terjadi. Contoh, kita mengakui adanya beban gaji padahal gaji itu belum terbayar. Kenapa bisa begitu? Biasanya gaji itu kan kita kerja dulu baru gaji ya, kerja dulu baru gaji. Kita kerja bulan Januari tapi gajinya bulan Februari. Transaksinya itu kan berlangsung di bulan Februari kan, berarti membayar gaji itu kan berarti Februari, tapi Januari itu harus diakui bahwa adanya beban gaji. Nah, itu namanya accrual. Jadi itu yang memang tidak ada bukti transaksi. Kayak listrik itu yang bukan token ya, itu kan kita pakai dulu listriknya baru kita bayar, benar ya. Nah, itu harus dimajukan, diaccrualkan, harus diakui biayanya, harus diakui bebannya dulu. Paham ya? Jadi ada beberapa yang harus diaccrual: beban gaji, listrik, air, terus biaya-biaya yang mana kita itu menikmati dulu baru membayar, itu bisa. Terus ada lagi yang kebalikannya gini: kita sudah membayar sewa itu di depan. Sewa kan pasti bayarnya di depan. Kita membayar sewa 1 tahun nih, 1 tahun katakanlah 12 juta sewa dibayar di muka dengan tunai pada kas berarti. Nah, nanti untuk tiap bulannya kita harus mengakui adanya biaya beban sewa, karena kan kita menikmati hasil sewanya, kita sudah menikmati sewanya, jadi harus diakui beban sewa. Januari berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Februari juga gitu, beban sewa pada sewa dibayar di muka, seperti itu. Kalian harus paham itu ya. Sebelum ke sana kita harus tahu dulu nama-nama akun. Jadi di akuntansi itu tidak sembarang. Contohnya gini, jenengan beli meja, beli kursi, itu nggak bisa jenengan buatkan transaksinya itu meja pada kas atau meja pada hutang, nggak bisa, karena meja, kursi itu harus dikelompokkan, dijadikan satu nama akunnya, seperti itu ya. Nah, nama-nama akun ini itu tuh namanya COA. Nama-nama akun ini namanya COA, Chart of Account. Jadi dikelompokkan. Katakanlah kita bayar pakai tunai bisa uang kertas, bisa uang logam, itu dinamakan kas.
Jadi ada nama-nama akun gitu. Terus kalau umpamanya kita beli pensil, pulpen dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke apa? Ke inventaris kayak gitu. Jadi ada kayak apa ya, nama-nama khusus. Nah, kita akan pelajari itu dulu sebelum jenengan buat namanya jurnal. Jurnal di sini bukan jurnal ilmiah ya, bukan jurnal artikel, bukan, tapi jurnal di sini adalah jurnal umum. Jurnal umum itu yang debit pada kredit. Jadi contoh nih, usaha saya itu jualan nasi Padang. Nah, saya membeli buku untuk catatan ya. Itu berarti saya membeli buku dengan uang tunai. Berarti nanti jurnal saya itu adalah inventaris pada kas, karena saya tunai. Kecuali kalau saya belinya buku itu kredit. Jadi nanti kalau kredit baru inventaris pada hutang dagang, karena saya hutang kredit kan. Lah, di neraca itu kalau jenengan perhatikan itu ada sisi aktiva dan sisi pasiva dan perubahan ekuitas. Sisi aktiva itu ya aset, jadi ada aset lancar, aset tetap ya. Nah, sisi aktiva itu ada apa saja akunnya? Ada kas, ada bank, ada piutang dagang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada persediaan, terus ada sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, gaji dibayar di muka. Lah ini beda ya sama yang beban gaji tadi. Kalau gaji dibayar di muka berarti kita bayar dulu baru menikmati hasil kerjanya. Kayak PNS ya. PNS itu kan kita dibayar dulu tanggal 1 baru kita kerja. Itu gaji dibayar di muka itu termasuk aset, karena katakanlah kita sudah bayar loh ya. Kita sudah bayar. Berarti itu kan termasuk aset saya gitu ya. Terus ada aktiva tetapnya. Aktiva tetap itu berarti aktiva yang jangka waktu pencairannya lebih dari 1 tahun. Tidak bisa langsung cair jadi uang. Itu aktiva. Kalau aktiva tetap, kalau lancar itu berarti langsung bisa dicairkan. Jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi aktiva tetap peralatan, akumulasi penyusutan, terus gedung tanah, terus bangunan, mesin kayak gitu. Terus selanjutnya hutang itu di sisi kanan ya. Kalau aktiva aset itu di sisi kiri, hutang di sisi kanan. Hutang itu ada apa? Hutang dagang ke supplier, hutang bank, hutang gaji. Nah, hutang gaji itu kayak tadi ya. Jadi ketika accrual kita belum membayar gaji, itu tetap harus kita akui bahwa adanya gaji. Benar ya? Jadi bulan Januari saya itu punya karyawan. Lah itu harus aku akui, bulan Januari ada biaya gaji, ada beban gaji. Nah, di situ berarti nanti aku membuat jurnalnya itu adalah, jadi waktu saya mau mengakui gaji itu jurnal saya harus beban gaji pada hutang gaji, karena saya masih hutang ya. Nah, beban gaji harus aku akui. Itu. Paham? Selanjutnya jenengan harus pahami saldo normal akun. Saldo normal akun aset atau aktiva itu akan bertambah jika ada di sisi debit. Contoh ya, contoh adalah saya menyetor modal. Saya ini pribadi, saya punya usaha, nama saya katakanlah PT Maju Sejahtera. Saya menyetorkan modal dari pribadi saya untuk ke perusahaan. Nah, terus setelah itu ketika menyetor modal, saya akan membuat jurnal. Jurnal saya berarti kas pada modal. Kas saya masuk kan? Di sini yang dimaksud kas itu di perusahaan loh ya. Kita ngomongin perusahaan. Ini kita ngomongin catatan perusahaan. Kas saya masuk. Lah, kas saya masuk, kas saya bertambah, itu debit modal. Kredit bukan berarti modalnya berkurang, mboten. Saldo normal akun modal itu jika kredit itu bertambah.
ketika modal itu ada di sisi kredit, itu berarti malah bertambah modalnya. Jadi kayak gini, debit kredit itu seperti ini. Sebentar saya tampilkan ya. Jadi contoh ini ya. Jadi debit itu, cara debit itu nulisnya gini, kas pada modal. Nah, jadi seperti ini ya, agak menjorok nih. Ini bacanya kas pada modal. Katakanlah saya menyetorkan modal itu 100 juta. Nah, ini harus sama. Ini yang dinamakan balance ya. Jadi tidak akan mungkin ketika debit sama kredit itu berbeda, karena namanya transaksi itu pasti lebih dari 2 akun, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Lebih dari 2 akun, ada sisi debit dan ada sisi kredit. Ini yang dinamakan debit, ini yang dinamakan kredit, dan itu nominalnya pasti sama nanti kalau dijumlahkan. Contoh lagi ya, katakanlah saya membeli mesin dengan uang tunainya, membeli mesin harganya 200 juta katakanlah ya, 200 juta kebanyakan awalnya 200 juta. Nah, saya itu membayarnya itu cashnya itu cuma 100 juta. Saya membayar uang cash saya itu cuma 100 juta, sisanya hutang. Sisanya saya hutang, berarti ini hutang. Hutang saya kan berarti 100 juta ya, karena yang cash 100 juta, berarti sisanya hutang. Katakanlah jangan 100 lah. Saya punya cashnya 150 juta, berarti sisanya hutang. Sisanya hutang itu berarti kan saya masih ada 50 juta belum bayar. Jadi nanti kayak gini, mesin, pada kas, dan hutang dagang. Jadi ada 3 akun yang terlibat di sini. Minimal transaksi itu pasti 2 akun atau lebih. Kayak gini ya. Nah, nanti katakanlah ada lagi PPN-nya. PPN itu 10%. Jadi mesin enggak mungkin harga. Katakanlah mesinnya jangan segini. 10% dari 200 juta berarti 220 ya. Nah, ada PPN, ya ditambahi PPN. 20 juta. Nah, gini. Jadi sisi ini dan sisi ini nanti jumlahnya akan sama. Gini ya. Akan sama, tidak akan berbeda. Pasti sama karena harus balance. Transaksi kan nggak mungkin saya beli, katakanlah harga buku itu 1000 tapi bayar saya cuma 900. Iya, itu kecuali kalau ada sesuatu hal, meskipun ada diskon ya, itu tetap nanti ada tulisannya. Kalaupun ada diskon nih, saya membeli buku yang harganya 1000, didiskon 10% ya, diskon nanti akan masuk ke jurnal buku diskon pada kas gitu. Kalau mamanya katakanlah buku ya, gini, bukan, salah, mohon maaf, buku, saya membeli bukunya katakanlah 20.000 ya, 200.000. Nah, saya membayar, dia dapat diskon, berarti saya membayarnya tunai ya, diskon 10%, katakanlah 10% kan berarti 20 ya, jadi saya bayarnya cuma 180. Kebanyakan 180. Nah, ini diskonnya di sini. Diskon 10%. 20. Nah, tetap kan jumlahnya akan sama. 200, ini 200. Sama. Jadi harus sama, harus balance. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita akan untuk saldo normal akun. Jadi
aset itu akan bertambah jika ada di debit. Jadi aset itu berupa kas, bank, peralatan, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan aset itu apa saja. Ekuitas itu modal, dia akan bertambah malah jika ada di kredit. Jadi contohnya kayak ini tadi ya. Contohnya kayak gini. Nah, kas ini akan bertambah jika ada di debit. Ini debit ya, sisi kiri itu debit. Ini debit, ini kredit. Gini ya. Jadi kas ini akan bertambah jika ada di sisi debit. Sedangkan modal atau perubahan ekuitas itu akan bertambah jika ada di sisi kredit. Jadi kredit di sini bukan berarti dia berkurang, mboten. Jadi ini saldo normalnya seperti ini ya. Terus selanjutnya adalah untuk kewajiban. Jadi untuk kewajiban itu akan bertambah jika ada di kredit dan akan berkurang jika ada di debit. Contoh ya kayak ini tadi. Bentar. Nah seperti ini ya. Nih, saya membeli katakanlah mesin. Nah ini hutang ini kan kewajiban ya. Nah hutang ini akan bertambah jika ada di kredit. Nanti ketika kita membayar hutang, ketika saya membayar hutang berapa ya, katakanlah 20 juta, berarti hutang di debit, kreditnya kas. Ini ya 20 juta. Ini salah, 20 juta. Gini. Paham ya? Jadi hutang ini akan bertambah jika ada di debit, sedangkan untuk aset aktiva akan berkurang jika ada di kredit. Gini, ini namanya saldo normal. Paham ya? Untuk pendapatan juga begitu. Pendapatan itu akan berkurang jika ada di debit, sedangkan dia akan bertambah jika ada di kredit. Untuk beban dia akan bertambah jika ada di debit. Contoh gini ya. Nah. Gini nih. Katakanlah kasusnya seperti ini. Saya membayar gaji. Saya membayar gaji. Berarti ketika saya membayar gaji itu adalah beban gaji pada kas. Kayak gini. Paham ya? Jadi saya membayar gaji katakanlah 1 juta. Berarti jurnal saya seperti ini. Nah, dia akan bertambah jika ada di debit. Akan berkurang jika ada di kredit. Paham ya? Oke. Selanjutnya sampai di sini ada yang ditanyakan terkait gimana sih bentuk jurnal. Untuk bentuk nama-nama akun akan saya share seperti ini ya. Nah, jadi untuk nama-nama akun seperti ini, ada kas. Ini untuk perusahaan yang besar. Jadi ada kas di tangan, kas di bank. Sebenarnya kas di bank ini biasanya bahasanya bank, gitu ya. Kas kecil itu memang ini karena untuk perusahaan besar, makanya kas itu ada kas kecil yang untuk pengeluaran harian, yang untuk pengeluaran sehari-hari kayak parkir, terus nanti ada apa ya, beli kas kecil itu untuk skala yang kecil, untuk pengeluaran yang 1.000, 2.000 untuk kas. Lah kas itu kita ada persediaan kas itu uang yang di tangan itu ya
pasti ada ya, kadang itu perusahaan 5 juta gitu kan, itu kas, tapi nanti dia nyediain kas kecil katakanlah ngisi nih 100.000 untuk apa, untuk kayak parkir, untuk pengeluaran kecil seperti itu. Terus ada piutang dagang, ada perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan seperti ini. Oke. Ini untuk nama-nama akun. Ada bukunya sebenarnya, tapi tebalnya segini. Bisa jenengan baca di pengantar akuntansi. Terus untuk nama-nama akun sudah sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Monggo. Silakan mereview apakah masih kurang jelas atau gimana nggih.